Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ronan Saputra. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian membahas tentang kredit pada lembaga keuangan perbankan. Untuk terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu kredit. Kredit adalah istilah kredit berasal dari bahasa Latin crede yang berarti I believe, I trust, saya percaya, menaruh kepercayaan. Kemudian beberapa pengertian kredit dalam bukunya Falsdal Arifal antara lain: pertama, penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak, kreditor atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain, debitur atau penghutang borrower dengan janji membayar kepada pemberi kredit pada waktu yang lebih disepakati kedua belah pihak. Dan selanjutnya, pengertian kredit adalah suatu hak yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakan untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Sementara definisi yang penulis ambil dari Kamus Perbankan dari Bank Indonesia, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian kredit adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali satu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari. Selain itu, kredit adalah satu tindakan atas dasar perjanjian di mana perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa atau prestasi dan kontraprestasi yang keduanya dipisahkan dalam unsur waktu. Dan selanjutnya itu fungsi kredit. Yang pertama, fungsi kredit itu meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha rehabilitasi. Dan selanjutnya, fungsi kredit yang lain meningkatkan utility daya guna satu barang. Produsen dengan bentuknya kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Dan selanjutnya, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Maksudnya itu kredit yang disalurkan melalui rekening koran mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran mata uang giral dan sejenisnya seperti cek, biliet, giro, wisel, promis, dan lain melalui kredit. Selanjutnya, menambah gairah berusaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan uang untuk dapat mewujudkan kebutuhan. Selanjutnya, fungsi kredit atas stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat,
langkah-langkah stabilitas harus dilakukan. Unsur pertama, pengendalian inflasi. Yang kedua, peningkatan ekspor. Tiga, rehabilitas sarana. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan pokok masukan. Yang terakhir, fungsi kredit adalah jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh kredit, uangnya akan dipakai untuk meningkatkan usahanya, yang berarti akan meningkatkan profit. Itulah pengertian kredit dan fungsinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Di sini ada jenis kredit dilihat dari jangka waktu. Yang pertama ada short term kredit atau kredit jangka pendek. Adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua ada intermediate term kredit atau kredit jangka waktu. Adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari 1 waktu sampai 5 tahun. Ketiga ada long term kredit atau kredit jangka panjang, yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari 5 tahun. Yang keempat ada dana luar atau kawan, yaitu suatu bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali. Ketiga ada jenis kredit dilihat dari tujuan penggunaan. Pertama ada kredit modal kerja atau kredit kedua ada kredit sebelumnya. Hanya itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di Technical Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredit modal kerja jangka pendek yang diberikan yaitu kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Kedua ada kredit investasi. Kredit jangka menengah dan panjang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan. Ketiga ada kredit konsumsi atau kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lain kepada diri seseorang termasuk pegawai bank pelopor untuk keperluan konsumsi dengan cara memberi uang atau kredit perorangan. Keempat ada kredit untuk sektor kedua ada sektor pertambangan, yang ketiga ada sektor perindustrian, yang keempat ada sektor listrik, gas dan air, yang kelima ada sektor konstruksi, yang keenam ada sektor perdagangan, restoran dan hotel, yang ketujuh ada sektor jasa sosial masyarakat, dan sektor lain-lain. Pertama ada kredit jangka pendek transaksi satu kali, yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu dengan sistem sekali tarik. Penarikan kredit hanya satu kali selama jangka waktu kredit, sehingga harus lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi selesai. Yang kedua ada kredit atau jasa transaksi berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tajul Sajo, 18 Ini saya akan menjelaskan jenis kredit menurut kita.
transaksi set value atau Malik. Kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu dengan hukum kali tarikan kredit hanya 1 kali selama jangka waktu kredit sehingga harus lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi. Yang kedua, kredit atas dasar transaksi berulang. Kredit jangka pendek untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis. Yang ketiga, kredit dasar plafon terkait. Maksudnya adalah kredit diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk tambahan modal kerja bagi unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi atau kebutuhan modal kerja. Dan yang keempat, kredit atas dasar plafon terbuka. Kredit untuk kebutuhan modal kerja. Maksimum kredit yang diberikan tidak terkait pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan. Selama jangka waktu kredit masih berlaku, nasabah dapat melakukan penarikan dan penyetoran sehingga posisi bagi debit dapat menunjukkan jumlah yang naik atau turun. Dan yang terakhir, kredit atas dasar penurunan plafon secara berlangsung. Ini maksudnya adalah kredit diberikan kepada nasabah, melunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah ditentukan oleh bank. Yang keenam adalah jenis kredit yang disalurkan dalam bentuk. Yang pertama, cash loan, pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian cash loan ini, bank telah menyediakan dana atau fresh money yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan tertentu yang ada dalam perjanjian kredit. Dan yang kedua, non cash loan, maksudnya fasilitas yang diberikan, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas ini, bank baru menyatakan kesanggupan untuk meminjam pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dan ketujuh, jenis kredit dari sifat sumber dana. Yang pertama adalah kredit dengan dana bank sendiri. Yang kedua, kredit dan dana bersama bank lain atau sindikasi konsorsium joint financing. Yang ketiga, kredit dana dari luar negeri atau off-air development project. Sekian dari yang presentasi yang telah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.